teman-teman. Teman-teman mungkin bisa di-remind teman-teman yang lain ya untuk bisa segera join. Ini udah jam 7.31 ya. Dan teman-teman yang udah join, jangan lupa di-rename namanya sesuai dengan nama asli ya, supaya nanti mempermudah absensi. Dan bisa on cam ya guys. Terus siapin juga buku catatan supaya bisa lebih ya dapat sesuatu langsung dicatat gitu. Oke, aku mau nanya dulu nih sambil nunggu teman-teman yang lain. Coba di sini siapa yang udah kerjakan tugas yang kemarin? Udah di print, udah diisi, udah dihitung juga mungkin. Kalau masih ada yang bingung cara ngitung yang vision board itu, bisa info ke leader ya. Bisa mungkin nanti minta tolong leader untuk bantu hitungkan gitu. Yuk, siapa yang udah kerjakan? Kayaknya langsung pasang diem semua nih. Sudah buat tapi belum bisa hitung. Oke, Cieva. Nggak apa-apa. Nanti itu ya, untuk yang perhitungan targetnya itu ya, nanti bisa sama Cepingpin ya. Sudah print tapi belum isi. Oke nih, siap. Masih ada waktu ya. Udah, Vin, nggak diisi. Udah diisi. Oke, mantap, Ci Siska. Ya udah difotoin juga ya ke aku ya, Ci ya. Keren-keren. Bagus-bagus. Ntar ya, aku ingatkan di grupnya Stafford. Mungkin bisa, yang grup Stafford bisa bantu ingetin ya. Aku ingetin di grup Elite Club. Kita mulai 2 menit lagi ya. Nilai yang diinput harus pasti ya. Eh, nilai ini ya, maksudnya nilai BRIM-nya ya, Ci. Itu ya harus ada rupiahnya, Ci. Jadi misalkan mau beli rumah, rumah yang harga berapa? 1 miliar, 2 miliar. Beli mobil harga berapa? Mobilnya juga harus jelas, mobil mobil apa gitu. Halo, Cecetet. Oke, siap, Ci. Tuh ada Ciping-ping tuh. Ciping-ping. Halo, Nanti, malam. ya malam. Ini Ci Eva tadi share, dia udah isi, cuman bingung cara ngitung ininya. Ngitung apa? Ininya targetnya Oh, bisa berapa gitu. oke. Itu Nanti bisa paling di-share. japri ke aku ya, Eva ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, teman-teman, udah jam 7.35 kita mulai aja ya. Malam ini. Oke, selamat malam semua. Semuanya sehat ya. Ini aku tadi baru pulang dari Kuningan, jadi belum sempat mandi, belum sempat ganti baju. Langsung join Zoom. Nah, ini kita langsung ini ya, share screen ya. Bentar. Oke, ini layar aku udah kelihatan ya guys. Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, jadi hari ini tema kita itu adalah gimana caranya untuk bikin janji. Dan pada saat ketemu mereka itu, apa yang harus kita omongkan gitu ya, untuk membuka pikirannya mereka gitu.
Nah, tapi kita ngomong dulu tentang yang kemarin ya. Kemarin kan kita nyambung yang kemarin dulu nih. Nah, ini ada satu quote ya dari Brian Tracy bahwa aktivitas sama dengan hasil gitu ya. Kalau kamu mau meningkatkan kesuksesan kamu, maka kamu harus meningkatkan aktivitas kamu. Jadi sebenarnya aktivitas itu sama dengan hasil, teman-teman. Ibaratnya kalau misalkan teman-teman mau hasil yang bagus, otomatis aktivitas kita juga harus banyak gitu ya. Nggak cukup kalau kita cuma ketemu satu orang dan berharap kita bisa MDRT. Ya, jadi ibaratnya kita harus ada aktivitas sebanyak mungkin. Nah, makanya kemarin teman-teman kan udah pada bikin list nama. Ya, mungkin ada yang belum, tapi juga ada yang sudah bikin beberapa nama udah dimasukin ke dalam list. Nah, ketika teman-teman sudah bikin list, itu kan nanti nextnya kita akan bikin janji temu sama mereka, ya kan? Nah, setelah bikin janji temu, kita harus bikin yang namanya itu time management. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi dengan adanya time management, kalian bisa tahu, oh dalam sehari-hari ini aku ngapain aja. Jadi ketika nanti teman-teman mau membuat set janji temu sama mereka, teman-teman langsung tentukan waktunya. Di hari apa, jam berapa yang teman-teman juga udah bisa. Jadi kita kasih mereka dua pilihan waktu teman-teman. Nah kalau teman-teman sendiri nggak membuat time management seperti ini, gimana caranya kita bisa kasih mereka pilihan gitu loh. Takutnya nanti teman-teman cuma asal ngomong, besok atau lusa bisa nggak? Tahu-tahu teman-teman lupa, ternyata ada janji, mesti nganterin anak atau mesti ada tugas apa gitu ya. Jadi sebaiknya kita bikin time management kita. Nah, kalau aku biasanya ngeset waktu ini sudah dari seminggu sampai 2 minggu yang sebelumnya. Jadi aku udah tahu nih, nanti aku bikin janji sama si A itu kapan. Aku udah langsung set waktu gitu. Bahkan dalam satu bulan kadang-kadang. Jadi misalkan aku udah ngajak ketemu orang nih di awal bulan. Dia bilang nggak bisa minggu depan. Ya udah aku tanya, kamu bisanya kapan? Mau minggu kedua atau minggu ketiga? Kasih pilihan gitu teman-teman. Misalkan dia bilang minggu kedua, ya udah hari apa? Kita kasih pilihan lagi. Dan ketika kita udah punya timetable kayak gini, kita jadi tahu kira-kira kita bisanya tuh kapan. Jadi kita kasih pilihan ke dia yang kita bisa, gitu ya. Nah, di sini ada tabel kosongnya nih. Nah, makanya nanti ini aku juga akan bagikan ke teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai, silakan. Atau teman-teman langsung bikin di kalender Google atau di kalender handphone juga itu nggak apa-apa. Ya, intinya harus ada jadwal yang teman-teman bikin. Kalau misalkan kayak tadi nih ya, di contoh ini kan nggak harus semuanya isi kerjaan ya. Misalkan kayak teman-teman nganter anak, misalkan udah tahu nih, oh jadwalnya kayak kemarin ya Cisiska nganterin anak tuh field trip, ya udah harus diisi tuh. Hari Rebo aku nggak udah di blok tuh, aku field trip seharian kayak gitu kan. Jadi kita nggak bakal bikin janji di situ. Terus misalkan hari Jumat kayak aku tuh waktunya anterin anak aku les gitu ya. Ya udah berarti jam berapa sampai jam berapa aku udah blok tuh. Udah pasti aku nggak mungkin bikin janji sama orang yang jauh-jauh gitu ya. Kalaupun mau ketemu sebelum atau sesudah anakku les ya harus di area yang dekat dengan tempat les anak aku gitu. Nah, jadi nanti timetable ini teman-teman aku akan share ke grup. Nanti kalau misalkan mau pakai ini silakan. Kalau punya sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bikin janji ya. Jadi sebenarnya teman-teman, bikin janji temu itu cuma sejauh genggaman tanganmu aja. Ya, jadi nggak usah takut gitu. Itu cuma di genggaman tangan kita aja. Yang penting kitanya tuh harus berani dulu nih untuk bikin janji temu tadi, ya kan? Nah, kemarin kan teman-teman udah aku ajarin ya untuk membuat kelompok calon prospek, di mana kita bagi jadi 4 kategori nih. Yang kategori 1 itu tadi yang kenal dekat dan bisa nabung 3 juta ke atas. Untuk kategori 2 itu yang kenal dekat dan bisa nabung di bawah 3 juta. Yang kategori 3 itu adalah teman-teman yang kenal biasa. Yang kategori 4 referensi. Ya, kemarin udah tahu kan yang ini ya. Nah, sekarang sebenarnya simpelnya tuh gini teman-teman. Ketika kita mau ngajak orang ngobrol gitu ya, kita tuh harus siap dulu nih. Secara mental udah harus siap ya kan. Yang penting kita berani aja. Terus secara badan juga kita harus siap gitu. Seakan-akan kita ini kayak mau ketemu orang ngobrol sama dia secara langsung. Tapi kan kita nanti telepon gitu ya. Nah, kalau aku biasanya bisa siapkan skrip boleh. Jadi kalau aku dulu tuh udah susun kata-kata yang aku mau omongkan di telepon itu. Atau aku juga bisa susun di WhatsApp.
Jadi ada beberapa temen yang memang dia tuh nggak bisa terima telepon, ya kan? Jadi aku WhatsApp dia gitu. Nah itu sudah ada skripnya teman-teman. Terus yang ketiga, pastikan lokasinya tuh aman. Aman tuh dalam arti nggak berisik, sinyalnya bagus, dan kitanya juga nyaman gitu loh, berada di lokasi itu. Misalkan kalau teman-teman di rumah itu berisik, anak-anak pada teriak-teriak, ya udah kita ke kantor aja. Dan pastikan di kantor itu sepi gitu ya. Mungkin teman-teman bisa pakai ruangan yang nggak rame gitu ya. Terus yang keempat, pastikan posisi tubuhnya kita itu nyaman. Nah, yang kelima, telepon aja gitu. Nah, pada saat kita telepon atau pada saat kita ngajak apa entah itu WA atau telepon, tujuan utamanya adalah kita itu kepengen bikin janji temu gitu ya. Pengen janji temu aja, bukan nawarin produk, bukan sharing program apapun, kita cuman just janji temu ya. Itu aja kuncinya. Nah, sekarang kita mau nelpon siapa dulu nih gitu ya. Siapa nih yang aku telepon duluan? Yang teman-teman harus kontak duluan adalah orang yang kenal. Itu prioritaskan teman-teman. Dan untuk orang-orang yang referensi, itu pastikan orang yang mereferensikan sudah info terlebih dahulu sama mereka. Ya, kalau memang benar-benar orangnya ini cold call, maksudnya cold call itu dia nggak tahu kita, sama sekali nggak kenal kita, itu harus to the point kalau ngomong. Ya, jadi itu sih kuncinya. Nah, kalau untuk referensi, biasanya itu ketika ada seseorang yang mereferensikan aku akan minta tolong dia untuk misalkan langsung teleponkan orang itu. Jadi contoh, misalkan kemarin waktu aku main ke Jogja, jadi aku ketemu sama sepupu aku, ya kan? Dan sepupu aku itu dia langsung ngereferensin aku. Dia bilang, Vin, kok kenalin kamu ya sama temen aku. Aduh, sorry teman-teman. Ini anak aku teriak-teriak nih. Kedengeran gak ya? Nah, jadi waktu itu kokoku eh, ngereferensin aku ke saudara, ke temennya. Nah, sama dia langsung diteleponin. Bro, ini gue lagi mau, ini saudara sepupu gue lagi datang nih, dia asuransi gitu kan. Nah kebetulan dia tadi cerita sama gue, dan menurut gue tuh bagus gitu kan. Nah, ini gue pengen kenalin sama lu gitu. Nanti gue kasih kontaknya ya, namanya Davina. Nanti biar dia kontak lu ya gitu. Nah udah kayak gitu aja, just kayak gitu aja teman-teman. Kalau minta referensi ya. Jadi dengan begitu orang yang ditelepon kan udah tahu kalau kita bakal kontak dia. Dan yang mereferensikan ini kan pasti teman dekatnya dia. Jadi otomatis secara trust udah ada gitu. Nah, sekarang teman-teman, sebelum kita ngomong soal skrip ngomong ya kan, cara ngomongnya gimana. Nah, aku pengen teman-teman itu tahu satu konsep dulu nih, bahwa ketika kita ngobrol sama orang ya, pada saat kita mau ngajak ketemu, ibaratnya gini, kita mesti tahu dulu nih, orang ini itu kita udah lama nggak ketemu nggak gitu. Kan kadang-kadang ada yang kita tuh udah lama banget nggak ketemu, ya kan? Sebenarnya tuh deket gitu, sebenarnya kenal, tapi udah lama nggak ketemu. Nah itu gimana? Apakah kita langsung mau ngomongin asuransi? Kita langsung ngomong bahwa kita di Manulife dan kita mau sharing gitu? Nah kalau menurut aku pribadi, sebenarnya akan lebih wise kalau teman-teman itu ngajak ketemu bener-bener untuk ngajak ketemu teman-teman. Untuk apa ya? Keep contact gitu ya, ibaratnya untuk connect connect kembali sama dia. Jadi pada saat telepon ya udah. Jadi biasanya aku langsung ngomong, misalkan namanya Lisa gitu ya. Halo Lis, apa kabar gitu. Udah lama ya kita nggak ngobrol, kita nggak ketemuan bareng gitu. Nah ini aku lagi pas inget kamu nih, aku pas lagi main di daerah dekat rumah kamu, makanya keingetan kamu aku nelpon gitu. Kamu gimana Lis kabarnya? Udah lama banget loh kita nggak hangout bareng loh. Terakhir kapan ya waktu itu ya? Pas zaman kita masih ini ya, zaman waktu kita masih kuliah ya, misalkan gitu. Nah, Lis, aku nih apa? Yuk, kapan yuk kita ketemu yuk ngobrol. Kita udah lama banget kan makan siang bareng aja atau kalau atau ini kapan sih lu lebih enak? Lu sekarang kerja di mana sih? Boleh aja nanya gitu teman-teman. Dan intinya kita murni ngajak dia ketemu, bener-bener mau catch up apa yang sudah terjadi sama hidup dia setelah sekian lama udah nggak ketemu. Ya, jadi bukan kita mau prospek dia gitu. Bener-bener kita mau ketemu sama dia dan ngobrol gitu. Jadi itu kalau teman-teman sudah lama sekali nggak kontak sama orang ya. Nah pas ketemu gimana, Vin? Pas ketemu ya bener-bener kita ngobrol gitu loh. Dan kalau misalkan pasti kan ada saat dimana kita nanya dia sekarang gimana, usaha apa, kerja apa. Dan pasti ada saat dia akan nanya kita balik, ya kan?
Nah, kita juga ngomong, oh gue di Manulife sih, please sekarang gitu. Gue udah di Manulife, udah jalan tahun keberapa atau udah cukup lama lah. Gue emang di asuransi kan udah cukup lama ya gitu. Oh gitu, iya gitu. Oh ya udah, kalau misalkan teman-teman mau nyambung ke asuransi ya silakan. Tapi intinya kita tidak bertemu dia dengan maksud hanya untuk prospek gitu. Tapi memang benar-benar mau catch up apa yang sudah miss gitu ya. Udah lama kan nggak kontak sama dia kan. Nah, orang tuh pasti akan merasakan ketulusan kita, teman-teman. Pada saat kita benar-benar murni mau ngajak dia ketemu untuk sharing, untuk ketemu, untuk ngobrol, dengan kita tujuannya ketemu mau jualan, itu beda banget pasti. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke kalimat-kalimat skrip yang kita pakai untuk janji temu gitu ya. Nah, kita pakai salam pembuka dulu nih pasti ya kan. Halo Lisa, apa kabar? Saya sekarang lagi sibuk apa gitu kan. Nah, mungkin kata-katanya kayak tadi aku ya. Kalau aku sih paling suka ngomong, aku lagi inget keingetan kamu nih, soalnya lagi pas lagi main daerah dekat rumah kamu atau daerah kantor kamu atau apa gitu ya. Pokoknya itu yang membuat kita mengingatkan sama seorang gitu ya. Atau misalkan kita lagi makan di kafe apa, terus kita jadi ingat, ini kan kafe kesukaan lu kan, gue lagi makan di sini loh gitu. Kapan yuk kita makan bareng yuk di sini. Nah, bisa kayak gitu teman-teman. Nah, terus ini kita bilang, Sah, jadi gini, gue pengen nelpon lu, gue pengen janji temu nih. Nah, kalau ini udah to the point ya teman-teman ya. Enggak, karena mungkin sudah, kalau ini tujuannya kita memang benar-benar mau bikin janji temu, mau sharingkan tentang Manulife. Jadi beda ya, kalau yang tadi adalah orang-orang yang sudah lama kita nggak kontak. Kalau yang ini berarti kita sudah agak sering secara frekuensi 1-2 kali ketemu, udah deket lah ya, mungkin teman-teman di circle kita, di teman sekantor kita, teman di komunitas kita gitu ya. Boleh langsung seperti ini. Jadi gini, tujuan aku tuh telepon kamu, ini aku mau bikin janji temu sama kamu. Kita bilang gitu, ya kan? Nah, terus kita bilang, lu kan tahu ya, gue kan berkarir di Manulife Indonesia. Nah, kemarin ini, gue baru dapat training itu yang bagus banget tentang perencanaan keuangan buat wanita karir kayak lu gitu. Dan gue tuh langsung sadar, dan gue ingat sama lu gitu loh, kayaknya ini tuh bagus buat lu. Nah, kebetulan gue juga ditugaskan untuk sosialisasi yang program baru ini gitu kan. Dan gue harus mendapatkan feedback nih dari orang yang gue sharingkan. Nah, aku kepikiran kamu. Pasti kan kamu bisa kasih feedback yang bagus ya dan berguna. Dan kamu nggak wajib beli apapun loh dari aku loh. Cukup kasih feedback aja. Cuma nanti kalau kamu lihat programnya bagus dan kamu pengen join, nggak apa-apa. Aku bisa bantu. Kalaupun nggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, enak ya teman-teman ya. Kita nggak kasih beban ke Lisa ini. Jadi kita tidak memberikan apa ya, semacam takutnya gini, orang kan udah takut dulu ya kalau misalnya kita ngajak ketemu, kita bilang di Manulife, dia pasti akan mikir bahwa wah nanti gue di prospek nih gitu ya. Tapi kita sudah ngomong di depan bahwa kita tidak mengajak dia, kita nggak mengajak dia untuk dia beli gitu ya. Jadi kita udah langsung ngomong di depan seperti itu. Atau alternatif yang kedua, saat ini tuh aku berkarir di Manulife. Nah, baru-baru ini tuh Manulife tuh launching program baru, yang cocok buat profesional kayak lu. Nah, aku ditugaskan untuk sosialisasi dan dapat feedback positif dari minimal tuh 5 orang tiap hari. Nah, aku kepikiran kamu, karena pastinya kamu bisa kasih feedback yang baik dan berguna. Kamu nggak wajib kok beli apapun, cukup kasih feedback aja. Kalau nanti kamu lihat programnya bagus dan kamu pengen join, aku bisa bantu. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa, gitu. Ya, jadi bedanya apa kalau yang sama yang sebelumnya? Yang sebelumnya tentang perencanaan keuangan, ya. Kalau yang ini launching program baru. Dan dia tekankan lagi, minimal tuh aku mesti sharing ke 5 orang tiap hari. Boleh ya selalu jadi salah satu yang dengerin ya, untuk kasih feedback ke gue ya, gitu. Ya, jadi intinya kita seperti minta tolong dia untuk mendengarkan aja, gitu teman-teman. Nah, setelah itu langsung teman-teman tentukan waktu, ajukan 2 alternatif. Sambil kita ngopi atau makan siang gitu, baiknya hari kerja atau weekend ya. Nah, setelah itu dia milih kan, misalkan dia, oh ya udah hari kerja, ya udah teman-teman langsung lihat tuh time manajemennya kalian udah langsung di-set gitu ya, yang tadi ya tabel yang di awal itu, kalian tuh kosongnya di hari apa, langsung kasih 2 pilihan waktu, hari kerja gitu. Nah, biasanya kalau misalkan teman kita ini memang baik hati gitu ya, mau mendengarkan,
ya udah dia akan langsung tentukan, ya udah aku mau deh hari apa gitu kan. Tapi kalau misalkan dia ada HO ya kan, dia langsung kayak nanya gitu ya, ini asuransi ya gitu. Nah kita jawabnya apa? Kita jawabnya kayak gini, betul, produk dasarnya asuransi. Tapi yang akan kita bahas itu lebih dari sekedar cuma asuransi. Dan ingat ya, aku nggak ada keharusan kamu mesti beli apapun dari aku loh. Kalau memang kamu belum perlu dan belum siap, ya nggak apa-apa gitu. Setidaknya kamu bisa tambah wawasan. Karena kan ini sifatnya aku mau sharing ke kamu gitu. Nah, kalau dia jawabnya gini, aduh aku nggak tertarik nih Vin gitu ya. Setuju. Karena aku juga belum cerita lengkap kan mengenai apa aja yang aku mau sharing ke kamu. Paling enak tuh sebenarnya kita ngobrol langsung sih. Bisa pakai Zoom, Zoom dulu juga nggak apa-apa sih, Sa, gitu. Kalau kamu memang sibuk ya, gimana? Mau Zoom aja. Ya nggak nyampe 1 jam sih, Sa. Paling 15 sampai 30 menit lah, gitu. Terus kalau misalkan dia jawab kayak gini gimana? Oh, nanti aja deh. Terus kita bilangnya, baik, nggak apa-apa. Aku cuma mau ingetin aja, kalau kita tuh butuh loh perencanaan keuangan, terutama kayak di masa sekarang ini. Karena kan kondisi sekarang itu dan ke depannya itu penuh dengan ketidakpastian. Maka kita perlu pengetahuan tentang perencanaan keuangan yang matang, gitu. Nah, kalau misalkan masih ada penolakan, ya udah, nggak apa-apa, teman-teman. Ya kita bilang aja, kalau begitu, aku hubungi kamu lagi ya minggu depan ya gitu. Jadi kita set jadwal lagi. Karena kalau nanti saja kan mungkin entah dianya lagi sibuk atau mungkin dianya lagi nggak apa namanya belum tertarik atau gimana ya udah nggak apa-apa. Mungkin dia lagi riweh gitu ya, lagi ribet. Kita hubungin lagi minggu depan. Gitu teman-teman. Nah, untuk appointment kita langsung tentukan teman-teman ya. Jadi sebaiknya kita hari kerja atau weekend. Di cafe ini aja gimana? Gitu ya. Jadi kita langsung tentukan. Kalau aku sih paling simpel ya teman-teman ya. Ajak ketemu orang itu biasanya ya di coffee shop gitu ya. Entah di Starbucks atau entah di Kopi Kenangan atau di mana ya. Pokoknya teman-teman tapi pastikan tempatnya itu yang sepi gitu. Yang kita tuh bisa ngobrol. Karena kalau terlalu berisik ya kita juga nggak bisa ngobrol dengan leluasa gitu ya. Terus akhirnya kita konfirmasi lagi. Baik Lisa, ketemu besok ya jam 3 di cafe Starbucks ya. Sampai jumpa besok ya, please. Gitu. Jadi kita harus memberikan kesimpulan, konfirmasi bahwa oke, kapan kita akan ketemu, jam berapa, di mana. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau referensi gimana? Telepon referensi. Jadi kalau yang tadi itu kan teman yang sudah beberapa kali kita udah ketemu dan kita langsung to the point bikin janji temu ya. Kalau yang ini adalah telepon untuk referensi. Jadi misalkan kayak tadi ada nasabah kita yang mereferensikan kita ke saudaranya atau ke temennya. Misalkan nasabah kita ini sudah happy nih dengan asuransi kesehatan yang dia beli, ya kan? Nah terus dia bilang, si temen gua nih Vin, lu hubungin deh. Kayaknya dia belum ada asuransi loh. Kayak gitu. Kayaknya dia belum ada asuransi loh. Kemarin soalnya dia cerita sama gua, dia lagi nyari. Nah udah lu aja deh yang kontak gitu kan. Itu sering banget teman-teman aku dapatkan. Terus biasanya aku langsung bilang sama dia, ya udah boleh deh gue bantuin. Coba lu telepon dia dulu deh gitu. Coba kenalin gua ke dia supaya enak. Nanti kan gue kontak dia udah tahu. Takutnya kan kalau sekarang orang nggak kenal kontak tiba-tiba kadang-kadang nggak dijawab gitu. Takutnya dari telepon dari apa sih biasanya bank nawarin KTA atau apa nanti telepon gue nggak diangkat lagi. Oh yaudah yaudah gue teleponin deh. Nah kadang tuh mereka langsung nelponin kayak tadi ya. Nah setelah itu baru kita telepon teman-teman. Nggak langsung hari itu ya. Misalkan mungkin kita WA dulu janjian nanti kita telepon gitu kan. Nah pada saat telepon kita bilangnya kayak gini lah kurang lebih. Selamat siang Pak. Misalkan Pak siapa namanya ya. Pak Rudi gitu ya. Selamat siang Pak Rudi, perkenalkan saya Davina. Saya senior business partner dari Manov Indonesia. Saya kebetulan diinfokan nomor Pak Rudi ini dari Pak Andre gitu. Katanya Pak Andre, Pak Rudi ini lagi butuh asuransi ya, lagi cari asuransi gitu. Terus dia bilang, oh siang, wah ini asuransi ya gitu. Nah ceritanya dia mungkin belum di ini ya, belum diinfokan atau gimana ya teman-teman. Betul Pak, di mana program perusahaan kami ini pastinya banyak dibutuhkan dalam masa setelah pandemi COVID ini, khususnya Pak Rudi gitu ya. Nah sebelumnya Pak, sebelum saya lanjut, maaf, apakah Bapak prefer saya panggil Pak Rudi atau Pak, misalkan namanya dia dua suku kata gitu teman-teman ya, misalkan Rudi Wijaya gitu kan. Bapak prefer saya panggil Pak Rudi atau Pak Wijaya nih? Oh,
Pak Rudi aja gitu. Nah, itu kan kita mengkonfirmasi bahwa dia tuh masih mau lanjut nih teleponnya gitu ya. Oke Pak Rudi, jadi tujuan saya menelpon Bapak itu adalah hanya untuk menginformasikan bahwa Pak Andre itu telah mengambil program kesehatan dengan manfaat 10M setahun, plus jaminan satu kamar, satu tempat tidur selamanya. Nah, dengan manfaat yang luar biasa tadi, Pak Andre itu ingin pastikan supaya Pak Rudi juga aware akan hal ini. Dan pastinya manfaat tersebut bisa disesuaikan kok, sesuai keinginannya Pak Rudi. Plusnya lagi Pak Rudi, jika Bapak ambil program ini sekarang, manfaat diskon premi akan Bapak dapatkan. Nah, menurut Pak Rudi gimana? Oke atau oke banget nih Pak? Gitu kan. Terus misalkan dia bilang ya oke gitu. Nah Pak, saya nggak akan lama-lama sekarang. Tapi karena Bapak bilang bagus, mungkin Bapak berkenan untuk saya jelaskan detailnya Pak. Nggak perlu ketemu, mungkin via Zoom dulu untuk saat ini. Nggak apa-apa. Bapak kira-kira prefer besok Jumat atau Sabtu siang ya Pak? Nah, setelah itu kita say thank you ya. Baik, Pak. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa di Jumat lusa ya, Pak ya. Selamat siang gitu. Nah, jadi teman-teman, intinya di sini kita tuh ngomongnya to the point gitu ya. Karena referensi. Orang kan kalau ditelepon orang nggak kenal kan pasti juga males dong kalau bertele-tele gitu ya. Usahakan ngomong ini dengan cepat dan jelas gitu. Nah, atau alternatif kedua. Selamat siang, ini ceritanya Pak Andre yang kita telepon ya. Selamat siang Pak Andre Satyadi. Perkenalkan, saya Davina, Senior Business Partner dari Manulife Indonesia. Nah, saya kebetulan diinfokan nomor Bapak itu dari Pak Frans. Nah, dia mungkin bilang ya, siang, wah ini asuransi ya. Betul Pak, di mana program perusahaan kami ini pastinya banyak dibutuhkan loh Pak, dalam masa setelah pandemi COVID ini, khususnya untuk Pak Andre. Sebelumnya Pak, sebelum saya lanjut, maaf, apakah Bapak prefer saya panggil Pak Andre atau Pak Satyadi? Jadi pertanyaan ini tuh sebenarnya penting teman-teman, karena untuk mengkonfirmasi ulang apakah dia masih mau lanjut apa enggak teleponnya, gitu ya. Misalkan dia bilang, oke Pak Andre. Oke Pak Andre, jadi tujuan saya menelpon Bapak adalah hanya untuk menginformasikan Pak, bahwa saat ini tuh Manulife baru meluncing program baru yang bermanfaat untuk profesional seperti Pak Andre. Dengan manfaat yang bagus tersebut, Pak Frans tuh ingin Bapak juga bisa mengetahui program ini. Dan pastinya manfaat tersebut bisa disesuaikan sesuai dengan keinginannya Pak Andre. Plusnya lagi Pak Andre, jika Bapak ambil program ini sekarang, manfaat diskon akan Bapak dapatkan. Menurut Bapak, oke atau oke banget Pak? Terus misalkan dia jawab, ya oke gitu ya. Nah Pak Andre, saya nggak akan lama-lama sekarang, tapi karena Bapak bilang bagus, mungkin Bapak berkenan untuk saya jelaskan detailnya. Nggak perlu ketemu Pak, mungkin bisa via Zoom dulu untuk saat ini. Bapak prefer kira-kira besok Jumat atau Sabtu siang bisa Pak, gitu ya. Baik Pak Andre, terima kasih waktunya. Sampai jumpa Jumat lusa ya Pak ya. Selamat siang Pak Andre. Gitu. Jadi ini benar-benar teman-teman bisa telepon referensi loh teman-teman. Jadi ibaratnya gini, kalau kita cuma mengandalkan orang-orang yang kita kenal aja, mungkin list namanya teman-teman nggak akan penuh. Tapi ketika teman-teman bisa minta referensi sama orang-orang yang sudah kalian list, itu akan menjadi bahan yang lebih banyak lagi. Dan kita bisa kontak mereka menggunakan skrip ini. Nah, nggak apa-apa. Skrip ini kalian benar-benar ini aja ubah-ubah ya. Kalau misalkan tadi kata-katanya menurut teman-teman ada yang agak kurang nyaman, kalian bisa modifikasi sesuai dengan bahasanya teman-teman yang menurut teman-teman itu cocok dengan gaya stylenya teman-teman gitu. Tapi paling enggak intinya tuh seperti ini gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Udah oke ya, nggak terlalu cepat ya aku ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, setelah tadi teman-teman kan sudah menelpon, ya kan? Teman-teman orang-orang yang sudah kalian telepon tuh harus dimasukkan ke prospect movement ini, teman-teman. Ya, kemarin kan sudah kita bahas juga ya tentang prospect movement. Nah, inilah saat dimana kalian harus mengisi list. Jadi, yang sudah teman-teman kontak itu kalian harus tulis teleponnya itu di tanggal berapa. Supaya teman-teman ingat nanti follow up mereka tuh kapan gitu. Dan kalau perlu dibikin lagi di sebelahnya janji temunya lagi tuh tanggal berapa gitu ya. Jadi paling enggak nanti kalian akan ingat untuk mengkontak mereka kembali untuk ketemu mereka gitu. Nah, sekarang kita mau belajar dulu nih, gimana sih cara memulai obrolan ya. Pada saat kita ketemu sama mereka itu kita mesti ngapain dulu gitu ya. Apakah kita harus langsung to the point? Enggak, teman-teman. Jadi sebenarnya pada saat kita ketemu itu kita ucapkan dulu terima kasih ya. Ucapkan dulu terima kasih atas waktu yang diberikan.
Terus yang kedua, tanyakan kabar dan apa kesibukannya saat ini. Nah, kalau bisa teman-teman, pada saat kita ketemu orang, ingat, tujuan kita bukan untuk sharing produk. Tujuan kita adalah untuk mengenal dia lebih dekat. Fact finding, ya. Teman-teman bayangkan, ketika teman-teman itu baru berkenalan dengan seseorang, apa sih yang kita tanyakan? Yang pasti kita pengen cari persamaan dong, pengen mengakrabkan diri sama dia, ya kan? Jadi otomatis kita harus apa yang namanya cari kesamaan. Tanyakan hobi, ya kan? Daerah asal. Intinya kita mencari apa ya? Informasi sebanyak-banyaknya dari apa yang teman kita ini ceritakan. Kalau bisa, teman-teman itu cuma 20% aja ngomongnya. 80%-nya itu teman kita. Supaya kita bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Kalau bisa, kita yang melemparkan pertanyaan-pertanyaan ke dia. Supaya teman kita ini yang banyak menjawab. Gitu. Nah, pertanyaan apa aja, Vin, yang kita harus kita tanyakan gitu ya. Kalau aku biasanya yang pertama, kita tuh gali informasi yang basic dulu. Gali informasi dasar dulu, teman-teman. Jadi, informasi dasar itu apa? Ya tadi ya, dia sekarang gawe apa, kerjanya apa, lagi hobi apa sekarang. Kamu lagi aktivitasnya lagi sibuk ngapain, lagi hobi ngapain, ya kan? Lagi demen ini nggak olahraga apa gitu ya. Yang basic-basic aja dulu teman-teman. Terus mungkin kalau kita tahu dia punya punya anak, ya kita nanya, anakku sekarang udah kelas berapa ya? Kemarin gue ketemu dia kayaknya masih umur 2 tahun gitu kan. Iya anak gue sekarang udah umur segini. Nah kita tanyakan, sekarang udah sekolah ya berarti ya sekolah di mana gitu. Nah dengan kita nanya anaknya sekolah di mana, itu udah pasti ketahuan ekonominya dia itu gimana teman-teman. Karena dari tempat sekolah dan tempat tinggal, dua itu sebenarnya udah menentukan sekali secara garis besar ya, kemampuan ekonominya dia itu gimana. Contoh, misalkan sekolah yang menengah gitu ya kita udah tahu pasti paling nggak dia punya lah uang. Apalagi kalau sekolahnya yang mahal, internasional, udah otomatis pasti secara income dia akan lebih dari rata-rata orang, gitu ya. Nah, setelah kita mencari tadi informasi dasar, gali kemampuan ekonomi, kita harus tahu apa prioritasnya, teman-teman yang ketiga. Ya, yang ketiga tuh kita cari prioritasnya. Cara taunya gimana? Pada saat kita ngobrol-ngobrol itu tadi, teman-teman, kita dengarkan. Karena pasti seseorang itu akan membicarakan satu topik yang menurut dia tuh topik yang sangat dia suka. Ya, jarang lah kita ngomong sesuatu yang kita nggak suka. Pasti kita akan ngomong sesuatu yang kita suka. Contoh, misalkan seseorang ini sangat sayang sama anaknya. Pasti sebagian besar yang diceritakan itu adalah anaknya, teman-teman. Nah, kita udah tahu, berarti prioritas dia adalah anak. Tapi kalau ternyata yang diceritakan ada pekerjaan dia, bisnis dia, sekarang lagi growing, segala macam, dia mau buka cabang baru nih, mau buka cabang baru di sini, di sini, di sini. Yang diomongkan adalah bisnis, berarti prioritas dia adalah di usahanya dia. Itu udah jelas banget, teman-teman. Ya, makanya kenapa kita usahakan untuk ngobrol gitu loh, supaya kita tahu prioritas dia itu apa. Dari situ kita akan bisa tahu apa namanya, ibaratnya apa sih yang dia mau, apa yang dia butuhkan gitu ya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, udah tahu cukup banyak informasi yang kita dapat dari dia. Yang ketiga, kita tuh jelaskan tujuan ketemu itu kita mau ngapain dan manfaatnya itu apa untuk dia, gitu ya. Nah, biasanya aku akan bilang, thank you lo ya. Kemarin kan gue ngontek lo itu, gue mau minta lu untuk dengarkan sharingnya gue ya. Jadi gue tuh di Manulife itu, gue sering banget. Jadi Manulife tuh bagus tau. Dia tuh sering kasih kita itu kayak setiap bulan itu ada update untuk para life planner-nya gitu ya. Jadi kita nih dikasih edukasi selalu gitu loh. Setiap sebulan sekali itu pasti ada, bahkan sebulan ada beberapa kali kita dapat edukasi yang bagus gitu. Nah, kebetulan bulan itu lagi ada launching program bagus gitu. Dan memang kita ditugaskan untuk sosialisasi program ini tuh ke orang-orang terdekat kita dulu nih supaya kita bisa dapat feedback yang tulus gitu loh, feedback yang benar-benar jujur gitu. Nah, kalau lu kan temen gue kan, jadi udah pasti lu akan kasih feedback lah, ya kan? Makanya gue kontak lu tuh, gue minta lu untuk dengarkan. Nah, cuman sebelum gue masuk ke sosialisasi programnya nih, boleh ya, gue tuh pengen sharing satu konsep dulu nih sama lu. Gue pengen nanya satu pertanyaan nih. Nah, kita masuk ke konsep, teman-teman. Jadi langkah keempat, kita nggak langsung ngomongin programnya Manulife yang baru itu. Enggak. Karena tujuan kita ketemu dia, kita mau buka pikiran dia dulu. Ya kan? Kita pakai konsep. Nah, konsep apa yang kita pakai? Paling simpel, teman-teman. Kita bisa pakai konsep 28.000. Ya. Kenapa?
Karena konsep ini bisa kita pakai untuk segala umur, ya, segala di siklus hidup. Nah, nanti kita bahas konsep 28.000 itu seperti apa. Lalu yang kelima, kita tanyakan apa yang menjadi prioritas dia saat ini. Nanti dari presentasi 28.000 itu, kita kan bisa tahu prioritas dia itu yang mana. Karena pada saat presentasi itu kan kita nanti akan tanyakan mana yang menjadi prioritas dia. Itu udah enak banget, kita udah langsung tahu. Nah, setelah itu baru langkah ke-6, kita berikan solusi melalui program yang kita punya di Manulife. Jadi, launching program baru itu, teman-teman nggak harus produk yang baru. Bisa produk yang mungkin sudah lama, tapi ternyata cocok sama prioritas dia. Ya nggak apa-apa, bilang aja. Ini programnya seperti ini loh, cocok sama tadi yang lu bilang, yang jadi prioritas lu tadi. Gitu teman-teman. Ya, jadi step by stepnya seperti itu. Jadi aku tegaskan lagi ya teman-teman ya. Pada saat kita ketemu teman kita, tujuan kita adalah kita kepengen tahu banyak hal tentang dia melalui pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi please, pertanyaannya juga harus dijaga. Jangan pertanyaan yang menyinggung juga, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa googling ya, list pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan ke orang, yang takutnya menyinggung dia. Kalau aku pribadi, biasanya aku tanyakan itu yang seputar masih umum, ya. Contoh kayak, tadi ya, hobinya. Kalau daerah asal ya mungkin kita udah tahu kalau itu teman kita. Tapi kalau kita bukan teman kita ya boleh kita tanyakan daerah asal. Terus sekarang lagi sibuk usaha apa, kantornya di mana, sekolah anaknya di mana. Itu kalau kita sudah tahu dan dia cerita ya kalau dia punya anak ya. Tapi kalau dia nggak cerita dia punya anak, aku lebih prefer aku nggak menanyakan dulu tentang anak karena kadang-kadang anak ini agak sensitif teman-teman. Ya bisa jadi mungkin kalau ini orang kita nggak kenal ya, bisa jadi dia sensitif gitu ya, nggak belum punya anak atau mungkin dia juga lagi struggle berusaha mau punya anak atau mungkin juga dia maunya child free gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Makanya kenapa ketika ketika kita dapat referensi, usahakan kita nanya-nanya dulu tentang orang ini ke teman kita, ke orang yang mereferensikan. Dia usahanya apa? Pokoknya kita catat dulu teman-teman. Backgroundnya dia, statusnya dia itu apa, merit atau belum, udah punya anak atau belum. Jadi kita bisa menjaga gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan kita ini tidak menyinggung dia gitu ya. Jadi itu penting sekali teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke presentasi. Nah, di sini mungkin aku tidak akan memakai konsep live ya. Jadi terakhir ini aku sempat ngobrol dengan beberapa leader. Kayaknya teman-teman mungkin untuk basic dulu pelajarin 28.000 dulu teman-teman. Kenapa? Karena 28.000 itu mencakup semuanya. Dan produk-produk kita yang saat ini menjadi unggulan kita itu semuanya masuk dengan konsep dari 28.000 gitu. Nah, mungkin sekarang aku akan sharingkan dulu ya secara coret-coretan, oke. 28.000 itu seperti apa? Nah, jadi kita tanya sama dia. Misalkan tadi temen aku namanya Lisa gitu ya. Sah, gue mau nanya Lisa. Sebelum tadi gue bilang masuk ke program, gue mau sharing konsep dulu nih sama lo gitu ya. Sah, gue mau nanya, angka favorit lo berapa sih, Sah? Misalkan dia bilang, angka favorit gue tuh 8. Kenapa? Kok 8 itu jadi angka favorit lo? Ya, kan 8 angka hoki gitu kan. Oh, bagus-bagus. Kalau gue sih angka hoki gue malah 4 tahu. Padahal kan 4 itu kan angka sial ya untuk beberapa orang ya. Tapi buat gue tuh angka hoki gue gitu. Oh iya, gitu. Iya. Nah, lu pernah denger nggak ada orang yang cerita tentang angka 28.000? Aku suka nanya gitu sih teman-teman. Belum sih, nggak pernah tuh gitu. Oke, nah lu tau nggak sih 28.000 itu ternyata adalah jumlah hari manusia itu rata-rata hidup di dunia. Oh ya, di dunia itu iya, kita rata-rata tuh hidup selama 28.000 hari loh. Atau kalau misalkan kita jadikan tahun, itu setara dengan 76,71 tahun. Coba deh kamu lihat, Sa. Rata-rata kayak orang tua kita kan usia 70-an masih masih hidup kan? Masih sehat kan? 70, 75 tuh masih sehat gitu. Iya sih, bener juga. Nah, Sa, kalau kita bulatkan, itu sama dengan 80 tahun. Kita bilang gitu. Nah, 80 tahun kita hidup ini, Sa, kalau kita gambar seperti ini, ternyata tuh kita dibagi jadi 4 fase kehidupan, Sa. Jadi fase yang pertama itu dari kita lahir sampai kita berusia 20 tahun. Fase yang kedua usia 20 sampai 40. Fase ketiga 40 sampai 60. Fase keempat itu 60 sampai 80 tahun.
Nah, kalau fase pertama 0 sampai 20 itu kan fase di mana kita tuh kan baru lahir, terus kita sekolah, kita kuliah gitu ya. Nah, di fase yang kedua itu adalah fase di mana kita sudah mulai kerja. Betul ya? Kita sudah mulai mungkin menikah. Kita mungkin punya anak. Kita beli mobil pertama kita, beli rumah pertama kita, dan mungkin kita sudah mulai belajar buka usaha di usia ini. Nah, terus memasuki fase ketiga itu adalah fase di mana kita mungkin sudah mulai memikirkan tentang expand bisnis. Mungkin usaha yang tadi kita udah jalanin di fase kedua, kita mulai mikirin gimana cara untuk mengembangkan bisnis kita nih. Terus mungkin anak-anak kita ada yang udah mulai kuliah, anak-anak kita mungkin sudah ada yang mulai untuk memikirkan merit, ya kan? Terus kita juga mulai beli rumah kedua mungkin, atau rumah ketiga gitu ya, beli mobil kedua, ketiga, dan lain-lain. Nah, terus memasuki fase keempat itu adalah fase di mana kita berharap kita bisa pensiun. Nah, kalau kamu lihat nih, Sa, di fase 1 dan fase 4 itu adalah fase di mana kita itu no income. Kita tidak ada penghasilan di sini. Kenapa? Karena di fase 1 kita belum kerja. Di fase keempat kita pensiun. Artinya dari 28.000 hari tadi, separuh udah hilang. 14.000 tuh kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lah ibaratnya. Nah, yang kita bisa manfaatkan waktunya untuk kita bisa produktif, itu adalah di fase yang kedua dan ketiga. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, Sa. Kita ada di fase berapa? Nah, teman-teman misalkan tahu ya, teman kita ini di usia berapa gitu. Misalkan dia di usia 30-an akhir gitu ya. Di usia 37 misalkan. Berarti kan di fasenya udah lewat segini kan. Nah, berarti yang fase ini juga kita sudah hampir habis nih, soalnya udah nggak bisa diganggu gugat nih, udah lewat. Nah, artinya waktu yang tersisa dalam hidup kita untuk kita masih bisa produktif dan menghasilkan, itu adalah di fase yang ini, Sa. Nah, kita kasih ini ya, tebelin gitu ya misalkan. Nah, di waktu yang tersisa ini, Sa, biasanya rata-rata kita ini punya 4 kekhawatiran. Nah, kekhawatiran yang pertama itu adalah bisa nggak sih kita ini masih bisa sehat dan produktif kerja gitu ya sampai dengan usia 60 tahun. Karena banyak nggak sih, Sa, kita dengar cerita teman-teman kita yang usia masih muda, tiba-tiba kena cancer, tiba-tiba kena stroke. Nah, kita bisa tuh teman-teman tambahkan story di situ ya. Mungkin teman-teman bisa ceritakan ada pengalaman apa gitu ya dari keluarganya teman-teman mungkin atau dari ceritanya temannya teman gitu kan yang lagi sakit. Padahal masih usia segini loh, Sa. Tapi kemarin dia kena cancer dan harus nggak bisa kerja lagi kayak gitu. Ya, kita ceritakan. Terus kekhawatiran kedua itu adalah bisa nggak sih aku tuh hidup sampai dengan usia 60 tahun. Karena ya banyak juga yang kita pikir kita udah jaga kesehatan, udah hidup sehat, tahu-tahu kemarin dipanggil Tuhan gitu ya. Temen gue usia 38 tahun udah nggak ada gitu gara-gara sakit apa gitu kan. Nah, bisa nggak sih kita hidup sampai dengan usia 60 tahun? Karena kan tahu sendiri ya, kan ada orang yang bergantung hidup sama kita kan. Nah, contoh ya kita lihat aja yang cerita yang kita dapat dari si Lisa ini. Misalkan contoh nih, dia kerja, suaminya juga kerja. Nah, contoh kayak kayak lu kan lu kan juga masih anak-anak lu kan juga bergantung hidup dong sama lu dan suami kayak gitu. Terus kekhawatiran yang ketiga adalah bisa nggak sih aku tuh pensiun, kita pensiun dengan nyaman dan nggak usah kerja lagi gitu loh di usia 60 tadi. Jadi di usia 60 tahun itu kita sudah punya tabungan pensiun yang oke banget gitu. Jadi nggak harus selamanya kerja. Ibaratnya gini loh, kemarin tuh gue ketemu teman gue ya, dia tuh jujur rajin banget anaknya, pekerja keras banget, dan dia tuh kerja di satu perusahaan multinasional. Setiap bulan pasti keluar negeri. Tapi dia bilang capek banget karena itu tuntutan gitu loh. Dia harus keluar negeri ketemu sama klien-kliennya. Nah terus dia bilang gini, waktu gue sharingkan ini ya, dia bilang, ya gue sih mikirnya gue harus pensiun dengan nyaman sih, Vin. Masa sih gue muda udah kerja kayak kuda kayak begini, masa ntar gue tua nggak punya duit? Ya gue harus dong punya saving, itu penting banget, dia bilang gitu. Jangan sampai kita sekarang kerja keras,
nanti pas tua kita masih kerja juga gitu kan, nggak lucu, dia bilang gitu. Nah jadi itu sih concernnya temen gue kemarin ya, ada cerita. Terus kekhawatiran keempat adalah bisa nggak sih aku memberikan legacy yang terbaik untuk anak-anak aku. Maksudnya apa ya, legacy itu kan macam-macam ya, nggak cuma soal duit juga. Ya mungkin kita pengen lah bisa kasih mereka dana pendidikan yang terbaik, dana warisan yang terbaik, dan kalau bisa ngajarin mereka juga gimana cara mengelola keuangan yang baik. Melalui apa? Ya melalui program yang memberikan kayak semacam dana warisan tapi terjadwal gitu loh, Sa. Jadi nggak langsung di depan. Kan kalau orang-orang kan rata-rata ngasih anaknya warisan kan karena ngambil asuransi jiwa, akhirnya cairnya langsung lamsam gitu kan. Langsung begitu orang tuanya nggak ada, langsung aja cair gitu, gede gitu kan. Kadang-kadang itu bisa jadi namanya anak itu kan nggak pandai untuk mengelola keuangan ya, mungkin karena mereka masih terlalu muda, atau bisa jadi salah investasi, atau ketipu orang. Nah, makanya kita tuh harus bikinkan tuh program yang anak kita kan terima dana itu secara terjadwal, Sa. Itu ada, Sa, di Manulife, gitu. Kita bilang gitu. Nah, Sa, kalau menurut lo, dari 4 kekhawatiran ini yang rata-rata orang pikirkan ya, dan alami, menurut kamu tuh mana, Sa? Prioritas, skala prioritas dari nomor 1 sampai 4 yang menurut kamu tuh, oh ini nih yang mengkhawatirkan, yang penting nih, gitu. Mana, Sa? Nah, kita tanya sama dia. Terus dia pasti akan jawab dong. Oh, kalau aku sih mungkin yang nomor 1, yang ini, Pin. Terus yang nomor 2 itu yang ini. Nomor 3 itu yang ini. Nomor 4 inilah. Gue yakin lah gue umur panjang. Misalnya dia bilang gitu ya. Oke, nah Sa, kenapa? Kok nomor yang 1 dan 3 ini jadi 2 prioritas utama lo? Alasannya apa ya? Jadi kita tanya gitu. Jadi kita tanya apa? Ini pertanyaannya ya buat dia ya. Yang aku tanyakan adalah yang pertama, mana skala prioritasnya dia? Oke. Kalau aku berikan angka 1 sampai 4. Terus yang kedua, kita tanya kenapa? Kok itu menurut tuh penting? Nah, biarkan dia yang bercerita, teman-teman. Dia yang cerita, oh ya, kalau nomor 1 tuh, kalau gue sakit, gue nggak bisa kerja lagi, ya repot juga gitu kan. Betul, Sa. Karena kalau kita udah nggak produktif, siapa yang mau bayarin pengeluaran kita gitu ya. Nah, rata-rata tuh, Sa, orang itu punya asuransi kesehatan. Tapi mereka nggak punya proteksi income gitu loh. Justru yang penting tuh kita harus punya proteksi income juga. Kenapa? Karena proteksi income pada saat terjadi resiko, contoh ya, kayak ada tuh satu temen gue, dia itu lagi di usia produktif dan dia terkena ini apa namanya, tumor otak. Padahal dokter bilang tumor jinak loh. Dokter bilang serius, ini teman-teman, ini bener ya, ini nasabah aku gitu. Dia dibilang tumor otak jinak gitu ya. Ternyata nggak jinak teman-teman, bilangnya sih jinak. Tapi temanku nih bener-bener sampai nggak bisa gerak loh. Even dia sampai cuman di kasur aja berbaring gitu, dimandiin, disuapin, pakai baju juga dipakein. Kayak orang bener-bener kayak nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Itu usianya belum 30 tahun gitu loh. Dan maksudnya gimana? Padahal kan kita nggak pernah tahu ya, namanya orang kan mungkin punya biaya hidup dong. Nggak cuman nggak cuman bayar listrik, air, telepon gitu kan. Mungkin dia punya cicilan KPR, mungkin dia punya cicilan mobil, mungkin dia masih bayar ini itu. Biaya hidupnya dia juga mungkin ada. Nah, terus siapa yang mau bayarin itu semua kalau dia nggak punya proteksi income? Nah, kalau kita punya proteksi income, maka pada saat terjadi resiko kritis kayak gitu, kita kan dapat uang tuh secara dalam jumlah besar langsung. Misalkan kita beli proteksi 1 M, ya udah langsung cari 1 M. Dan itu bisa kita untuk bertahan hidup gitu. Nah, terus dia jelasin kan. Setelah dia jelasin, nah, apa sih resiko, menurut kamu tuh apa yang sudah kamu persiapkan nih, Sa? Kalau menurut kamu itu penting, apa yang sudah dipersiapkan sama dia? Kita dengerin ceritanya. Kalau dia udah punya asuransi, ya kita tanya asuransi apa, gitu loh teman-teman. Misalkan, oh aku sudah prepare, ini sih Vin, aku punya tabungan, aku punya deposito, punya obligasi. Itu teman-teman harus catat, ya. Kalian harus ingat gitu loh dia apa yang diomongkan. Nah, oke, menurut lo itu sudah cukup nggak? Sudah cukup nggak, gitu ya? Ya, nggak tahu sih Vin, gitu.
Terus misalkan mungkin belum ya, karena mungkin nggak bisa menggantikan income gue juga sih itu, dia bilang gitu kan. Ya sudah. Terus kira-kira apa resikonya kalau lu tuh nggak segera punya program yang bagus, yang bisa bantu gitu. Ya repot lah kalau gue nggak segera punya gitu ya. Nah, ini boleh gue sharingkan ya. Jadi sebenarnya kalau memang concern lu adalah yang sehat dan produktif, itu seperti yang tadi gue bilang, lu butuh namanya proteksi income. Nah, minimal proteksi income itu secara rule of thumb ya, aturan di ilmu keuangan itu adalah 5 kali dari income tahunan kita. Atau kalau misalkan ini ya biaya hidup kita lah ya dalam setahun. Tapi memang sebaiknya secara income gitu. Karena income itu kan setiap tahun akan meningkat, ya kan? Ya itu juga harus ditambah juga proteksinya, kita bilang gitu. Nah, terus kalau yang hidup sampai dengan usia 60, misalkan dia milih yang ini, itu juga rule of thumb-nya adalah 10 sampai 20 kali dari income tahunan. Nah, kalau ini apa teman-teman? Otomatis adalah asuransi jiwa ya. Kalau yang nomor 2 ya, program yang kita bisa sharingkan adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa, teman-teman bisa pakai apa? MDLA ya produknya. Kalau tadi nomor 1, kita bisa kasih proteksi kritis, bisa pakai MCCP gitu. Nah, lalu kalau untuk yang ketiga, pensiun dengan nyaman di usia 60, ini gampang. Kalian bisa sharingkan MDLA Plan C. Nah, kita bilang ini juga 20 kali dari income tahunan kita. Kalau kita mau pensiun dengan nyaman. Gitu. Nah, untuk legacy untuk anak ya pastinya kita bisa kasih program yang nantinya uang ini akan cair untuk anak. Gitu ya. Teman-teman bisa pilih mau MDLA boleh, Plan C, ya kan? MSP juga boleh, atau Mi Action. Kalau orangnya punya uang agak banyak ya MiFIP, itu boleh. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat, program yang kita kasih ya kurang lebih mirip-mirip MDLA Plan C, MDLA Plan C. Ya kan? Hidup asuransi jiwa juga pakai MDLA. Nah, di sini teman-teman, ketika kita tahu prioritas dia apa, kita jadi bisa tahu juga kasih solusinya tuh yang mana. Kalau kita nggak pernah tanyakan ini, kita mana tahu sih kita mau tawarin dia apa gitu kan. Kan lebih enak kita kasih menunya. Ini kan seperti menu ya teman-teman ya, nomor 1 sampai 4 ini. Dan dia yang memilih mana yang menjadi prioritas utama dia gitu. Nah kalau saran aku, teman-teman fokuskan di 2 prioritas utama dia dulu. Jadi yang nomor 1 dan nomor 3 ini tadi. Setelah itu baru nanti next di pertemuan berikutnya, teman-teman bisa sharingkan yang ini dan ini gitu. Tapi paling nggak fokus dulu yang nomor 1 dan 2, 2 prioritas utamanya dia. Nah, setelah kita tahu prioritas dia apa, teman-teman nanti ceritakan program yang kira-kira cocok sama dia. Nah, tinggal kalian set aja. Kalau memang teman-teman belum pede langsung ngitung di depan dia, ya kalian set waktu lagi. Ya udah nanti kan hari ini kan memang tujuannya gue kan untuk sharing kan, ya kan. Nanti kalau memang lu gue rasa nih lu berarti kan butuh kan, karena lu bilang tadi kan ini prioritas utama lu kan. Nah, makanya nanti gue akan coba sharingkan, rancangin program yang kayak yang cocok buat lu gitu, untuk bisa kasih solusi ke lu ini. Kita nanti set waktu lagi, gue akan jelaskan gitu ya. Jadi itu supaya teman-teman bisa, kalau teman-teman takut gitu ya, kayak ragu-ragu nih belum, nggak tahu nih Vin mau kasih yang mana, mau discuss dulu sama leader ya nggak apa-apa. Take your time aja, set waktu ketemuan lagi gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Udah paham semua ya, 28.000 ya. Nah, teman-teman, pada saat kita mau lancar ngomong sama orang, kita harus latihan, ya. Makanya kenapa teman-teman harus sering dengerin terus. Kan ada di YouTube juga ya, 28.000 ini ya, yang dijelaskan sama Sanjay. Nah, itu nggak apa-apa, kalian dengarkan berulang. Supaya nanti pada saat kalian ketemu sama orang, itu kalian udah lancar banget. Ngomong itu udah nggak perlu mikir, udah langsung aja gitu loh. Jadi, teman kita juga nggak rasa nyaman. Kalau kita lupa ngomongnya, habis ini urutannya apa ya, itu nggak akan berhasil gitu. Karena nanti kedengarannya jadi kayak hafalan gitu ya.
Tapi kalau kita bisa udah terbiasa latihan, maka teman-teman akan dengan lancar juga ngomong ke nasabahnya teman-teman gitu. Oke, lanjut lagi ke materi yang tadi ya. Bentar. Main dikit ya sambil Cece Davina buka data. Nah, kenapa sih kok kita itu harus pakai pendekatan seperti tadi atau konsep teman-teman? Karena sekarang ini tuh udah nggak bisa sih kita langsung main todong, kita langsung minta ini ada produk bagus loh. Maksudnya itu kita langsung ngomong ini bagus, ini oke buat kamu. Nah, oke-nya tuh dari mana? Kadang dia ngomong katanya oke, padahal menurutku nggak oke. Nah, kan kayak gitu. Jadi kadang tuh kita jangan suka kita tuh nebak-nebak padahal nggak tepat. Nah, itu orang itu udah ilfil teman-teman. Jadi misalnya, ini loh ada produk bagus loh cocok buat kamu. Saat dijelasin ternyata nggak cocok buat aku. Nah, itu orang tuh jadi nggak happy teman-teman. Nah, lebih baik dengan seperti itu kita tuh tanya dulu. Kita jualan dengan konsep teman-teman. Makanya ini yang tadi yang dijelasin Cece Davina tentang konsep 28.000 tuh bagus banget. Bahkan itu tuh kita pengalaman ya kita ya itu banyak closing tuh dari cara seperti itu. Dimana kita open mindset sih, itu yang paling penting. Karena gimana pun kita ini bukan jual produk ya teman-teman, kita tuh jual solusi. Dan janganlah kita tuh jadi dukun ya. Jadi dukun orang datang kepala pusing tuh udah dikasih obat. Tapi kita tuh harus jadi dokter teman-teman, dokter finansial. Apa itu? Misalnya nih kita ke dokter, iya saya pusing nih dok. Nah kan ditanya dulu kan sebelum dikasih obat, pusingnya sebelah mana? Depan, kiri, kanan, belakang ya kan? Eh, Pusingnya cenut-cenut, glieng kan? Atau seperti apa? Nah ini penting teman-teman. Jadi kita bisa memberikan solusi yang tepat. Jadi dengan Mm-mm. konsep tadi, kenapa Cece Davina tadi juga jelasin, menurut kamu bisa nggak sih kita sampai usia 60? Menurut kamu legacy apa sih yang cocok untuk keluarga? Dan kita minta skala prioritas mereka untuk tahu preferensi mereka tuh di mana, teman-teman. Sehingga kita bisa kasih produk yang tepat menurut, bukan menurut kita ya, tapi menurut pemikiran dari nasabah itu sendiri. Gitu. Oke, thank you, Vin. Betul, betul. Thank you, Chef. Thank you, Tep. Jadi gini, tadi aku agak lupa ya menjelaskan. Kalau tadi kan ada rule of thumb-nya masing-masing ya teman-teman ya. Kalau proteksi income itu minimal 5 kali dari income tahunan. Kalau untuk yang dana warisan, ya tadi kita amit-amit kalau sampai rest in peace ya, sebelum usia 60, meninggal, kan butuh dana warisan. Itu kan minimal kan 10 kali dari income tahunan, 10 sampai 20 kali. Terus kalau pensiun tadi kan kalau bisa 20 kali dari income tahunan. Nah, kalau untuk pendidikan gimana? Atau legacy buat anak? Nah, aku biasanya tergantung dari si nasabahnya teman-teman ya. Kalau secara Sanjay sih, dia bilang Sanjay Tolani 5% dari apapun yang kita hasilkan. Nah, cuman balik lagi. Biasanya nasabah kita itu suka ngomong kayak, duit segitu nggak ada artinya nanti. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita kasih angka, kayaknya uang segitu nanti nggak ini deh, Vin, kayak kecil deh. Nah, aku bisa nanya, nah Cici sendiri mau target dananya berapa yang mau dikasih ke anak? Ada target dana nggak yang kira-kira kepengen Cici kasih ke anak kita? Kan pasti kita ada bayangan dong. Misalkan contoh, aku hitungkan 1 M gitu ya, dana untuk anaknya yang bisa cair. Ternyata dia merasa tuh kekecilan. Ya udah kita tanya aja, ya udah kalau menurut Cici 1 M tuh kekecilan, Cici mau berapa target dananya? Ya udah hitungin aja coba 5 M. Nah, bagus dong teman-teman. Closingnya bisa lebih besar lagi gitu loh. Jadi kadang-kadang memang secara rule of thumb itu ada. Tapi tetap kita balikan lagi ke nasabahnya. Berapa yang dia mau? Kalau memang menurut dia itu terlalu kecil, ya kita tanya. Yang menurut Cici yang bagus itu seperti apa? Berapa? Gitu ya. Oke, berarti kesimpulannya, ya, kalau dari yang tadi kita pelajarin, closing itu hanya bisa terjadi saat ada janji temu, ya, entah melalui Zoom, entah melalui ketemu langsung. Yang pasti tidak bisa closing itu di telepon, gitu ya. Mungkin bisa closing di telepon kalau sudah kita udah jago banget, udah nasabahnya udah trust banget sama kita, udah nasabah lama kita, itu kemungkinan besar bisa teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih baru ketemu dia itu baru, ya kan teman juga nggak terlalu dekat, bukan nasabah kita juga, ya udah harus ketemu. Terus yang kedua, perbanyaklah janji temu, ya. Ketiga, jalanin prosesnya. Ketika kita rutin beraktivitas, itu pasti ada hasil teman-teman. Dan yang kelima, jangan lupa selalu berdoa dan juga bekerja, ya karena pasti Tuhan itu yang melihatlah kerja keras kita, teman-teman. Nggak ada yang namanya kita menabur tapi tidak menuai.
Ketika kita menabur, pasti kita menuai, teman-teman. Hanya kita harus tahu apa yang kita tabur. Kalau bijinya biji yang apa kayak kelapa, kita naburnya sekarang, closingnya mungkin nanti, tapi hasilnya besar, big case gitu ya. Kalau kita menaburnya biji, misalkan kacang hijau gitu ya, kita nabur sekarang besok langsung closing ya nggak apa-apa mungkin, tapi closingnya nggak besar sih, ya nggak apa-apa gitu. Closing apapun mau besar mau kecil disyukurin teman-teman. Yang penting menabur terus ya, menabur terus gitu. Nah, tugas buat teman-teman ya, tugas hari pertama kan kemarin bikin apa? Vision board dan membuat list nama. Nah, tugas yang berikutnya adalah teman-teman buat time management mulai dari sekarang. Ya, mulai dari besok. Isi aja dulu, belum ada janji temu nggak apa-apa, tetap dicatat. Dan ditulis kalian itu ngapain aja selama seminggu ini. Misalkan ikut training sama Davina 19.30 ya tulis di situ, training fresh start gitu kan. Terus misalkan nganterin anak ya ditulis, belajar MIPOS ditulis gitu. Apapun yang teman-teman lakukan, ditulislah di tabel aktivitas yang tadi aku sharingkan ya di awal. Nanti aku akan share ke grup. Kalian boleh pakai tabel itu, boleh bikin tabel sendiri yang menurut teman-teman lebih enak, nggak apa-apa. Yang penting harus ada time management. Nah, nanti teman-teman tolong di sini tunjukin ke leader. Ya, kalau misalkan kalian meeting setiap hari apa? Kalau di tim tim Providence kan setiap Sabtu kita ketemuan. Ya udah, Sabtu dibawa teman-teman time managementnya, tugasnya. Supaya leader itu bisa bantu teman-teman loh, kasih masukan gitu loh. Karena kalau misalkan teman-teman sendiri itu kan nggak ada yang bantu liatin ya kan. Tapi kalau dengan leader kan kalian bisa dibantu gitu loh, dikasih masukan apa gitu ya. Oke, oke sukses ya teman-teman ya. Kamu pasti bisa. Oke, thank you teman-teman. Oke, ada yang mau nanya kah? Vina, Ya, mau tanya. Itu yang time management itu kan mulainya minggu depan kan? Apa namanya? Jadwal kita untuk minggu depan kan? terserah Cece mau mulai belajar bikin dari minggu ini nggak apa-apa. Oh kan minggu ini udah hari Rebo ya. Iya, nggak Berarti apa-apa. Jadi ibaratnya gini, dibikin Cici. sebulan Iya, atau bebas, gak apa-apa. Langsung print aja 4 gitu kan. Dibikin Mhm. jadwal, misalkan dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu. Oh berarti bulan Oktober ini ya? Mm-mm. Oh ya Jadi oke. biar biar tahu nih kita sibuknya ngapain aja gitu kan. Bisa bisa Hmm. dilihat di situ gitu. Oke oke. Thank you Vina. Iya, sama-sama. Aku coba lihat chat dulu ya. Di YouTube namanya apa, Ci? 28.000. Nanti aku share ya materi yang di YouTube-nya ya. Terus apa lagi? Kalau mau sharing sama teman kantor yang potensial, bagaimana ya mulainya? Kan kita tiap hari ketemu, dia juga tahu kita punya aktivitas sehari-hari. Buka omongan yang pas to the point aja atau bagaimana? Kalau teman kantor yang potensial dan kita kenal ya, kalau aku sih to the point sih, Ceva. Soalnya nggak apa-apa, kita cerita aja. Persis aja udah pakai skrip yang tadi aja. Bilang aja, gue tuh, eh, oh ya Ceva bukannya cerita ya kemarin, nggak mau ketahuan kalau maksudnya takut kalau ketahuan kerja di Manulife gitu, ada masalah gitu nggak sih sama teman kantor? Nggak apa sih, open mic aja ngomong. Oh ini, apa ini? Sama bos nggak enaknya. Oh, kalau sama bos, kemarin Cici ceritakan yang bos ya. Nah, kalau sama teman nggak apa-apa. Kalau misalkan temennya, apa namanya? Cuman kita nggak tahu. Kalau teman sekantor tuh kan kadang-kadang kita nggak tahu hatinya ya. Ini sih aku saran aja ya, Ci. Takutnya nanti Cici bilang kerja di Manulife, nanti takutnya diapain gitu, diomongin ke bos atau gimana. Mungkin bisa ngomong dari sharing dulu sih. Cici bilang aja, gue mau cerita sama lu. Kemarin itu gue kan masuk program. Cici ceritanya kan Cici ceritakan kemarin ke aku kan kalau Cici ngambil program di bank itu kan. Nah terus kemarin gue ketemuan sama temen gue dan dia ceritakan ada satu program itu yang bagus banget dan even better dari program yang gue ambil di bank itu. Nah akhirnya gue putuskan untuk pelajarin itu karena kan memang saudara gue ada yang tertarik kan untuk masuk. Dan gue bilang bahwa ini tuh lebih bagus dari yang gue ambil di bank. Nah, menurut gue kayaknya ini juga cocok loh buat lo gitu. Nah, boleh ya, misalkan gue sharing ke lo. Kalau misalkan lo tertarik ya nanti
gue bisa bantu gitu loh kalau mau join. Karena menurut gue tuh sayang banget, kita nih kan lagi, mumpung kita lagi produktif kan, kita bisa nabung ya kita harus nabung. Ya jadi ceritanya kayak Cici tuh sebagai orang yang pakai program ini dan puas, dan ada saudara yang mau ngambil juga. Terus Cici bilang, Cici juga kepikiran kamu kayaknya juga harus ngambil. Karena kan kita sama nih, sama-sama apa namanya, kerja ya kan, sama-sama kerja kan, nggak selamanya kita kerja loh. Kita nih kan ada batas waktu umur loh. Mumpung kita masih bisa produktif, ya udah, gue mikirnya ya ini saat yang tepat gue untuk saving gitu. Nah, tapi misalkan dia tertarik, ya boleh sih, coba gue dengerin. Nah, Cici masuknya tetap konsep dulu ya, harus 28.000 dulu gitu. Baru masuk ke programnya gitu. Gitu, CFA. Jadi, cerita aja sebagai pemakai. Aku selalu bilang sebagai pemakai. Supaya dianya juga nyaman, gak merasa diprospekin gitu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Oke, siap, Ci. Di sini, oke. Udah, kayaknya udah pada paham semua ya. Kalau udah, kita foto bareng dulu kali ya. Steph, kamu pakai itu, Steph? Laptop. Ya, Oke, kita foto dulu ya teman-teman ya, on cam ya.